Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Meisya Lutfiah Hanum dengan NIM 2306210001 dan teman saya. Saya Kania Siti Hanifa dengan NIM 23062104 dan teman saya. Saya Wasia dengan NIM 23062111. Kami akan melakukan praktikum pembuatan VCO, Virgin Coconut Oil, atau yang biasa disebut dengan minyak kelapa murni. Sebelum melakukan praktikumnya, kita cari tahu dulu apa sih itu VCO dan manfaatnya. Apa itu VCO? Menurut Melati dan Nia, Virgin Coconut Oil adalah minyak kelapa murni yang diperoleh dari daging kelapa segar tanpa melalui proses pemanasan tinggi atau penggunaan bahan kimia. VCO memiliki karakteristik bening dan beraroma khas kelapa karena proses ekstrasinya yang alami. Dari sisi komposisi, VCO mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh, termasuk asam kaproat, kaprilat, miristat, palmitat, dan laurat. Asam lemak rantai sedang seperti asam laurat diketahui memiliki fungsi biologis penting, seperti sifat antibakteri dan anti jamur. Adapun manfaat VCO menurut penetang dan Putri Widodo antara lain yaitu membantu mengurangi resiko penyakit aterosklerosis, mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu mencegah osteoporosis, membantu mengendalikan penyakit diabetes, penyedia sumber energi, membantu menjaga kehalusan kulit, mengurangi resiko kanker, menghindari virus-virus membahayakan seperti herpes, hepatitis tipe C, dan HIV, mengurangi berat badan, memperbaiki sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi, membantu mencegah penuaan dan pengerutan kulit. Reaksi kimia yang terjadi pada saat pembuatan VCO. Proses kimia yang terjadi ialah pemutusan ikatan emulsi antara lemak dan protein, sehingga minyak bisa terpisah dari air dan padatan lainnya. Tahapan pertama, santan kelapa pada praktikum kali ini berperan sebagai emulsi minyak dalam air, di mana protein berfungsi sebagai emulgator yang mengikat butiran minyak dengan lapisan tipis, sehingga minyak tidak bisa bergabung dan terpisah dengan air. Tahapan kedua, dilakukan proses pemutusan ikatan emulsi agar minyak keluar dengan metode fermentasi, menguraikan protein emulgator sehingga emulsi pecah dan minyak terpisah. Pada tahapan ketiga, terdapat reaksi yang terjadi. Yang pertama, hidrolisis protein. Kedua, pemisahan fase. Pada hidrolisis protein, enzim protase memecah ikatan peptida dalam protein untuk melemahkan emulsi. Pada pemisahan fase, setelah emulsi pecah, minyak pada fase lemak yang lebih ringan akan mengapung dan bisa dipisahkan secara mekanik. Minyak kelapa murni yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dengan kadar air dan asam lemak bebas rendah, serta daya simpan yang lama karena prosesnya tidak melibatkan pemanasan tinggi yang dapat merusak komponen kimia minyak. Alat-alat yang kita butuhkan pada praktikum kali ini terdapat 2 buah baskom plastik, 1 saringan santan, 2 plastik es, 2 karet nasi, 1 gelas plastik, 2 buah botol air mineral, 1 buah sendok, 1 cup plastik atau mika, 1 pak tisu, 1 corong, dan 1 buah gunting. Untuk bahan-bahan yang digunakan terdapat 250 gram kelapa parut dan 1 liter air mineral atau setara dengan 1000 ml. Masukkan kelapa yang sudah diparut ke dalam baskom, lalu tuang dengan air sebanyak 1 liter. Kemudian lakukan pemerasan dan penyaringan selama 2 kali. Masukkan santan ke dalam botol menggunakan gelas plastik untuk mengukur berapa mili air santan yang dihasilkan. Kelompok kami air santan yang dihasilkan sebanyak 1000 mili.
Diamkan santan selama 3 jam sampai membentuk 2 fasa. Kemudian pisahkan layer atas dan layer bawah. Setelah itu, pisahkan layer atas ke dalam plastik yang berbeda. Diamkan selama 24 jam hingga membentuk 3 fasa. Fasa pertama akan membentuk blondo, fasa kedua membentuk VCO, dan fasa ketiga akan membentuk air yang berwarna keruh. Lalu saring dengan tisu untuk diambil bagian minyak atau VCO-nya.